Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan, bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga butuh tuntunan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan pencuri datang. Ya, pencuri datang untuk apa? Ya mencuri yang pasti. Gak hanya mencuri ternyata, membunuh. Gak hanya sampai di situ, membinasakan. Nah, pencuri ini siapa? Pencuri ini si jahat. Pencuri ini iblis. Ya, dia punya maksud untuk mengambil atau mencuri itu mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita. Dia bisa mengambil harta kita, berkat yang Tuhan sediakan buat kita, bisa saja. Mencuri juga bisa diartikan mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera, dan mencuri segala yang baik dalam hidup kita. Nah, itulah pencuri atau si iblis. Nggak hanya sampai di situ loh, membunuh. Ya, membunuh berarti ya bisa membunuh secara pengertian lahir ya, artinya secara jasmani, tapi juga bisa membunuh pengharapan seseorang. Membunuh ya istilahnya impian seseorang, membunuh atau mematikan mata pencaharian orang, apa sajalah ya yang namanya iblis suka dia. Nah, yang ketiga membinasakan. Ini berarti bicara tentang kebinasaan. Kalau sudah dicuri habis-habisan, dibunuh lalu dibinasakan, di mana? Neraka tentunya. Nah, jadi hal yang sangat mengerikan. Jadi intinya tidak ada hal yang baik yang ditawarkan lewat kedatangannya, ya, pencuri itu. Tetapi selain pencuri yang datang, Yesus atau Tuhan sendiri juga datang. Tetapi kedatangan Tuhan berbeda dengan kedatangan iblis tentunya. Kedatangan Tuhan supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi berbalik, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan iblis. Tuhan ingin memberikan kepada kita hidup yang benar-benar hidup. Nah, hidup yang berkelimpahan, tidak berkekurangan. Jadi Tuhan ingin melihat anak-anaknya hidup berkelimpahan. Nah, kadang-kadang kita berpikir, kalau begitu, bagaimana ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita dalam kekurangan, ketika dalam pergumulan berat, ketika dalam beban yang berat? Apakah kita sedang tidak bersama dengan Tuhan? Apakah kita tidak sedang hidup di dalam pimpinan Tuhan? Jemaat dikasih Tuhan, masalah beban hidup akan dialami semua orang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan proses terjadi seperti yang dialami Ayub. Ya, dia dijaga, dilindungi seluruh hidupnya, bahkan seluruh harta miliknya dipagari oleh Tuhan, sehingga iblis nggak bisa menyentuh. Nah, tapi kalau diizinkan Tuhan, maka proses terjadi. Proses hidup bisa dialami semua orang. Kita pun bisa mengalami. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau kita mengalami pergumulan, permasalahan, mungkin dalam penderitaan, dalam kesusahan, karena kita tetap dalam Tuhan, karena kita ikut Tuhan, mengalami semuanya itu, dengar baik-baik. Ia akan membuat segala sesuatu itu jadi indah pada waktunya. Jangan lihat prosesnya, wah nggak enak. Tapi lihat nantinya. Dia akan mengubah segala keadaan itu. Seperti hanya yang dialami Ayub. Nah, hal yang lain, kalau kita kok aku dalam penderitaan, kesusahan terus-menerus, nggak ada endingnya. Hati-hati.
Jangan-jangan kita tidak sedang hidup dalam Tuhan. Jangan-jangan kita hidup semau kita sendiri. Bahkan lebih tanda kutip berbahayanya lagi, tanpa disadari kita ikut atau membiarkan si pencuri itu masuk dalam hidup kita. Yesus datang, ada pencuri datang, Yesus datang. Nah, sekarang mana yang kita ikuti? Kadang-kadang tanpa disadari orang ikut iblis. Kenapa? Karena si pencuri ini, ya, dia seringkali membuat janji-janji yang manis, yang indah-indah. Ingat, hati-hati. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak. Seperti halnya orang memberi racun kepada tikus. Itu tidak 100% racun diberikan. Dicampurlah dengan makanan. Mungkin makanannya sedikit. Makanannya yang banyak, racunnya yang sedikit, tetapi mematikan. Ya, kita lihat kasus berapa waktu yang lalu ada sate yang mematikan. Saya yakin racunnya nggak terlalu banyak, lebih banyak satenya kan, tapi mematikan. Ya, jadi seringkali jebakan iblis atau si pencuri ini demikian itu. Wah, ditawarkan hal yang kelihatannya, wow baik, tetapi tanpa disadari orang bisa terjebak dan akhirnya justru dicurilah apa yang baik dari hidupnya, bahkan dibunuh dan sampai mengalami kebinasaan. Jemaat dikasih Tuhan, mari pencuri datang, Yesus datang, pilih yang benar. Kita sambut Yesus yang datang dalam hidup kita. Kita percaya dia memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kalau kita dalam proses saat ini, aku ikut Tuhan, tapi kok nggak mengalami hal yang kurang baik, percayalah, itu bagian dari proses. Kalau itu diizinkan Tuhan, pasti Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang adalah bagaimana respon kita, bagaimana sikap hati kita. Jaga betul, jangan salah paham dengan Tuhan. Percayalah, Dia tidak merancangkan yang buruk atas hidup kita. Ingat, firman-Nya berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Percayalah, kalau Tuhan memberkati, maka berkatnya itu sungguh luar biasa, sehingga kita tidak akan berkekurangan karenanya. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, kita terpelihara. Karena itu, jangan pernah meragukan firman-Nya. Pegang firman Tuhan, imani dan hidupi, maka kita akan mengalami kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ingat, jangan salah pilih. Pencuri datang, Yesus juga datang. Pastikan bahwa kita menyambut kedatangan Yesus dan bukan si pencuri. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Kami sadari Tuhan, sungguh bahwa Engkau-lah sumber kehidupan. Kami percaya ketika kami hidup dalam Engkau, kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Kami terpelihara dalam Tuhan, kami tidak berkekurangan. Tetapi seandainya ada di antara kami yang sedang diizinkan mengalami proses kehidupan oleh Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap akan menyertai, Tuhan tetap akan menolong, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tidak baik saat ini menjadi indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Hari ini Tuhan pimpin sertai kami dengan apa yang kami kerjakan. Jaga dan lindungi kami Tuhan, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.